Kalau ngomongin psikotes, ini sebenarnya hal yang mungkin udah nggak asing lagi ya di telinga banyak sobat DRV di rumah. Tapi banyak juga orang yang sebenarnya masih takut nih dalam menghadapi psikotes. Padahal psikotes merupakan rangkaian yang umum terjadi kalau misalnya kita sedang melamar pekerjaan atau ketika kita sedang membutuhkan pengembangan karir tertentu di jabatan ataupun posisi tertentu. Kenapa sih psikotes ini masih menjadi hal yang dalam tanda kutip menakutkan atau menegangkan bagi sebagian besar orang? Padahal sebenarnya psikotes adalah hal yang biasa terjadi di dalam situasi ataupun proses pekerjaan. Nah, di episode Curhat Bareng Indah kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan Sobat DRV di bidang pekerjaan ataupun karir, yaitu terkait dengan psikotes. Psikotes adalah salah satu bentuk pemeriksaan psikologi untuk memeriksa kesiapan seseorang dalam melakukan bidang pekerjaan tertentu. Bukan cuma mengukur bagaimana kondisi IQ ataupun tingkatan kecerdasan dari seseorang. Nah, dari sini kita juga bisa melihat ketahanan kerja seseorang dalam bekerja, bagaimana reaksi dia ketika menghadapi tuntutan ataupun tekanan, bagaimana dia bisa bekerja dengan orang lain, dan bagaimana dia bisa memecahkan atau menganalisa suatu masalah. Dari psikotes kita bisa melihat apakah seseorang memiliki kemampuan atau potensi yang bisa dibilang masuk ataupun fit in ke dalam proses pekerjaan yang saat itu sedang dibutuhkan. Jadi psikotes ini bukan untuk menilai apakah seseorang pintar atau tidak pintar, apakah seseorang baik atau tidak baik, apakah seseorang jago atau tidak jago, tapi psikotes ini dilakukan untuk melihat apakah orang ini kompatibel dengan bidang pekerjaan tertentu. Supaya kalaupun misalnya orang ini kompatibel dengan bidang pekerjaan tertentu, diprediksi ia lebih mampu beradaptasi secara tepat dan bisa melakukan pekerjaan dengan lebih efektif. Nah, masalahnya psikotes ini masih sering menghantui nih para calon pekerja ataupun para karyawan di satu perusahaan tertentu ketika misalnya mereka ingin naik jabatan atau ingin mendapatkan promosi di bidang tertentu. Mereka sering menganggap bahwa dengan adanya psikotes ini tuh jadi momok yang menentukan kalau misalnya mereka tidak lulus berarti mereka mengalami kegagalan. Padahal kalaupun mereka tidak lulus psikotes bukan berarti mereka gagal, tapi apa yang mereka miliki, potensi yang mereka punya itu belum mumpuni atau belum cukup cocok dan belum kompatibel dengan bidang pekerjaan yang saat ini dibutuhkan. Misal, untuk bisa dapat promosi jabatan sebagai seorang manajer, tentu seseorang harus memiliki aspek leadership yang tinggi. Nah, ketika kita sedang melakukan psikotes tapi ternyata kita tidak lulus, bisa jadi memang aspek leadership kita itu belum cukup secara skor untuk memenuhi kebutuhan yang ada di jabatan ataupun pekerjaan tertentu. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan evaluasi bahwa ternyata kita harus meningkatkan beberapa skill, beberapa kompetensi yang kita miliki untuk supaya nantinya kita bisa cocok dan sesuai dengan jabatan pekerjaan ataupun bidang yang dibutuhkan. Nah, beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya psikotes ini adalah hal yang tidak diperlukan persiapan yang terlalu berlebihan nih sebenarnya Sobat DRV. Banyak orang yang bilang, oh psikotes itu kita harus sering-sering latihan, kita harus banyak baca ini, kita harus banyak baca itu. Enggak. Kalau psikotes itu yang diperlukan adalah jadi diri kita sendiri aja Sobat DRV. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terlalu memaksakan hasil dari psikotes kita, artinya kita sedang menjadi orang lain dong. Ketika kita sedang menjadi orang lain, maka hasil dari psikotesnya ini bisa jadi tidak valid. Kalau misalnya nih kita tidak punya kemampuan ataupun keterampilan untuk kerja sama-sama orang lain, tapi kita memaksakan untuk bisa terlihat kerjasama dengan orang lain, karena kita maksain sesuatu yang bukan diri kita, ujung-ujungnya kita malah jadi gampang kelelahan, kita jadi gampang stres dan pekerjaan kita malah tidak bisa dilakukan dengan efektif. Artinya kita juga harus memahami kira-kira diri kita sendiri ini memang cocok nggak ya di satu bidang pekerjaan tertentu yang memang sedang dibutuhkan. Beberapa persiapan yang mungkin Sobat DRV bisa lakukan adalah yang pertama, istirahat yang cukup sebelum melakukan psikotes. Jadi kalau misalnya besoknya nih Sobat DRV ada psikotes, pastikan sehari sebelumnya Sobat DRV berada dalam kondisi sehat, tidak begadang, tidur yang cukup, tidak stres, supaya besok ketika psikotes Sobat DRV bisa menampilkan diri secara optimal. Hal kedua yang perlu dipersiapkan oleh Sobat DRV sekalian adalah jangan lupa untuk isi perut dulu, sarapan sebelum melakukan psikotes. Karena sarapan ini bisa membantu untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus kita di dalam bekerja, sehingga ketika kita sedang psikotes, kita juga bisa lebih fokus nih untuk mengerjakan berbagai proses pemeriksaannya. Karena kan psikotes itu proses pemeriksaan
pemeriksaannya nggak sedikit dan nggak mudah ya Sobat DRV. Banyak rangkaian tes yang harus kita lalui, banyak proses yang juga harus kita alami. Kalau misalnya kita nggak fokus, kalau misalnya kita nggak konsen, hasilnya juga nanti jadinya nggak akan optimal. Yang ketiga yang Sobat DRV bisa lakukan adalah belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau misalnya Sobat DRV mengalami kegagalan psikotes dari pengalaman sebelumnya, coba evaluasi. Kira-kira yang bikin gagal ini apa? Hal apa yang mungkin Sobat DRV belum kembangkan berkaitan dengan pekerjaan tersebut? Nah, kemudian Sobat DRV bisa belajar untuk mengembangkan skill tersebut. Contoh, kayak misalnya tadi kita bahas, di pengalaman yang sebelumnya Sobat DRV sadar belum cukup mengembangkan keterampilan terkait leadership, padahal Sobat DRV sedang mengisi ataupun sedang mencoba untuk mendapatkan posisi sebagai seorang manajer. Artinya, sebelum melakukan psikotes, Sobat DRV harus memastikan diri dulu agar sudah punya proses atau sudah bisa mengembangkan aspek ataupun keterampilan terkait dengan leadership ini. Makanya begitu psikotes, jadinya jawabannya itu bisa lebih relevan. Dan yang keempat yang bisa dipersiapkan juga oleh Sobat DRV adalah latihan kecepatan bukan hanya ketepatan. Karena beberapa pemeriksaan psikologis ataupun psikotes ini kan memang dibatasi oleh waktu tertentu. Jadi Sobat DRV harus bisa benar-benar belajar memanage waktu dengan baik. Kalau misalnya menghadapi soal-soal yang dirasa sulit, coba untuk dilewat dulu. Belajar untuk mengerjakan yang mudah terlebih dahulu. Kalau misalnya memang masih ada sisa waktu, Sobat DRV bisa mengerjakan soal yang sulit tadi. Jangan terlalu lama menghabiskan waktu di satu poin tertentu saja atau satu soal tertentu saja. Karena ketika waktunya sudah habis, Sobat DRV hanya bisa mengisi beberapa soal dan itu tentu akan mempengaruhi skor yang didapatkan. Jadi dalam konteks ini bisa aja sebenarnya Sobat DRV tuh mampu menjawab semua persoalan, tapi karena Sobat DRV tidak bisa memanage waktu dengan baik, akhirnya skor yang didapat malah jadinya kecil. Nah, yang terakhir adalah tetap tenang dan percaya diri. Nah, ini adalah kunci dari semua psikotes di Sobat DRV. Jangan panik, tetap tenang, tetap fokus, tetap percaya diri. Karena kalau misalnya kita panik, kalau misalnya kita nggak tenang, kalau misalnya kita nggak fokus, udah pasti konsentrasi kita juga akan buyar, udah pasti kita juga nggak bisa mengendalikan diri kita, dan sudah pasti hasil psikotesnya juga jadinya tidak akan maksimal. Nah, dari sini Sobat DRV udah tahu kan bahwa psikotes itu bukanlah hal yang harus ditakutin lagi nih Sobat DRV. Karena apa yang ditanyakan, apa yang dilakukan, atau apa yang diperiksa, itu tuh semua berdasarkan diri Sobat DRV sendiri. Bukan sesuatu yang memang kayaknya harus dipikirkan secara berat, bukan sesuatu yang kayaknya memang harus dipelajari dengan sangat rumit. Semua tuh tentang diri Sobat DRV sendiri. Jadi yang perlu dipersiapkan lebih banyak adalah tentang kesiapan dirinya Sobat DRV semua. Tidur yang cukup, makan yang sehat dan bergizi, tetap tenang dan percaya diri, plus lakukan yang terbaik yang Sobat DRV bisa. Good luck!